berkah pada bulan tarbiyah ini, ya, pada bulan Ramadan tahun ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ibadah di bulan Syawal. Kita berharap mudah-mudahan saum pada tahun ini, ibadah puasa pada tahun ini merupakan ibadah puasa yang terindah, yang terbaik bagi kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita berharap bahwa apa yang kita lakukan selama bulan puasa itu sesungguhnya bukan tujuan, tetapi hanyalah terminal untuk mencapai tujuan. Dan tujuan kita yang sesungguhnya adalah nanti akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Mukarram Pak Dr. Muhammad Ali, Pak Ustadz, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih atas kehadirannya Pak Dr. Muhammad Ali di TPIPS, dan alhamdulillah juga ini saya kira kalau saya mengamati dari tahun ke tahun, mungkin tahun ini kursi agak bagus terisinya posisinya, ya. Karena tahun-tahun sebelumnya ini tidak sebaik tahun ini, ya. Ini mudah-mudahan menunjukkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena menurut kita kan rugi ketika tahun kemarin ini masih sama, bahkan lebih jelek daripada tahun ini. Pak Ustadz, Ibu Bapak semuanya, atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih, dan kepada Bapak Ibu selamat menikmati menu yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Saya kira ini hari ini tidak berlangsung one way. Kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasikan kepada Pak Ustadz, saya kira itu sangat memungkinkan, ya. Kira-kira silakan dikonfirmasikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang beradab dalam tanda kutip. Ada pengalaman pernah ke Singapura, ada yang bertanya, orang Indonesia pertanyaannya sangat luar biasa. Kemudian orang Singapura bertanya, saya itu kadang aneh dengan orang Indonesia, kalau bertanya itu seperti mau membunuh orang, begitu. Nah, kalau di sini juga pertanyaan itu hanya sebatas konfirmasi. Terima kasih, bagus apa yang disampaikan, tapi saya pernah membaca bahwa ini ada sesuatu yang berbeda. Barangkali saya salah, mohon konfirmasinya. Itu keadaban menurut saya juga merupakan salah satu cara yang harus kita gunakan. Bapak, mohon maaf, saya mungkin tidak full untuk hari ini. Ini juga sudah awal dia jelek, ya. Jadi mau dimulai, mohon maaf saya tidak full karena pada saat yang sama ada janji dengan, bahkan mungkin ada ketua prodi pariwisata yang akan ketemu pada pukul 10 sekaitan dengan ada tamu yang akan datang dari BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan atas nama pimpinan fakultas. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan kepada ibu bapak semua selamat menunaikan ibadah puasa. Kita berharap mudah-mudahan puasa kita tidak hanya memperoleh lapar dan dahaga, tetapi puasa yang benar-benar menjadi instrumen untuk makin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Muhammad TPD yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan pengajian Ramadan 1440 Hijriah di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk selanjutnya, para hadirin yang kami hormati, langsung saja mungkin ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Mukarram Ustadz Dr. Muhammad Ali. Pada beliau dipersilakan. Moderatornya mungkin Pak Dr. Malia. Silakan Pak.
Ibu Sri Tanti kan sudah melahirkan dan mudah-mudahan kedepannya menjadi anak yang soleh. Dan kabar dukanya yaitu teman kita, saudara kita, Bapak Ilham Rahman yang meninggalkan kita doakan beliau ditempatkan di sisi Allah. Baik Bapak Ibu, moderator tidak akan berlama-lama karena juga waktu dan kesempatannya sangat terbatas. Pemateri pada hari ini yaitu Bapak Dr. Markali MA dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballagha amarana ila syahri Ramadan والذي أنعم علينا بكثير من النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لكافة العالم. اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذكرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد. Bapak Dekan IPS yang sedang ditemani Bapak Wadik Satu, Pak Profesor Muhammad yang saya hormati, para dekan, para guru besar, para pimpinan jurusan, para dosen, para tenaga kependidikan, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini yang kami banggakan, yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, berkesempatan siang hari ini Allah menakdirkan kita, mengizinkan kita untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu yang sangat penting bagi kita, karena saum Ramadan merupakan ibadah istimewa sebab setahun sekali. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, bahkan Jibril alaihissalam mengingatkan kepada kita bahwa Rabba'an fa'arrujul idza ja'a Ramadan fa'yughfar anhu wa la yughfar lahu. Sangat merugi katanya, celaka bagi orang-orang mukmin apabila datang Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Ramadan inilah saat-saatnya kita untuk bersih-bersih diri. Saya terutama yang banyak berbicara paling seluruh sana, sebab kalau sudah lepas tidak bisa diambil lagi, sudah langsung ke Baitul Ma'mur, di sana dicatat. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa-dosa yang sudah kita lewati selama 11 bulan yang lalu. Hari ini mari kita maksimalkan untuk sebesar-besar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisi dengan amal-amal terbaik kita, amal-amal saleh kita, karena belum tentu kita akan mendapati lagi Ramadan yang akan datang. Terbukti kawan-kawan saya yang dulu bersama-sama di masjid mengimami sholat tarawih, sekarang sudah banyak yang tidak bisa lagi mengimami sholat tarawih. Teman-teman yang dulu bersama-sama dalam berbagai kajian, seminar, sekarang mereka sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingat pada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah. Beliau mengatakan, karena Nabi SAW khatta murabba'an. Beliau satu saat pernah melukis di pasir di depan para sahabat. Murabba'an, khatta murabba'an, garis persegi 4. Wa khattan fil wasat, kharijan minhu. Kemudian beliau menambah lagi satu garis di tengah-tengah kotak tadi, sampai terus memanjang keluar dari luar kotak. Thumma khatta khutatan sigharan ila hadha
hadzal khat fil wasat min janibi. Kemudian di tengah-tengah garis itu, di garis tengah yang berada di kotak yang sampai keluar tadi, beliau juga membuat garis-garis kecil. Kemudian Rasulullah menjelaskan garis-garis itu. Beliau tunjukkan pangkal dari garis yang panjang di tengah kotak yang sampai keluar tadi. Kata beliau, inilah manusia. Kemudian khatam murabba'an, garis kotak tadi persegi panjang tadi, hadza ajaluhu, inilah ajal manusia. Kemudian garis yang panjang di tengah-tengah sampai keluar, hadza amaluhu, inilah harapan, cita-cita, keinginan manusia yang kadang-kadang sampai lupa bahwa hidupnya berada di kotak ini. Kemudian di kotak yang tengah tadi yang sampai tembus keluar itu diberikan garis-garis kecil. Wahada al-a'rad, inilah gambaran tentang fluktuasi kehidupan manusia yang selalu silih berganti, datang pergi, datang pergi. Apa yang a'rad tadi, yang suka datang pergi, itulah adalah kehidupan manusia yang senantiasa berada antara kegagalan dan kesuksesan, antara sakit dan sehat, antara dosa dan pahala. Demikianlah hidup manusia. Artinya apa? Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita menyikapi garis kotak itu menunjukkan bahwa memang seperti itulah keberadaan kita yang terbatas di dunia ini. Sehebat apapun manusia, status apapun manusia, setinggi apapun kedudukan manusia, tetap dia dibatasi oleh kotak itu. Artinya apa? Betapa sedikitnya umur yang Allah sediakan buat kita. Kalau waktu yang terbentang luas oleh Allah disebut ad-dahr, waktu yang panjang yang terbentang luas disebut ad-dahr, maka bagian kotak kecil itu hinun adalah batas usia kita yang tertentu. Jadi batas usia kita yang tertentu disebut hinun minad dahri, batas usia terbatas tadi tertentu dari usia yang begitu, umur alam yang begitu panjang, kita hanya kebagian sekotak itu saja. Bisa kita bayangkan berapa lama bumi ini sudah ada pada ketika kita berada di dunia ini. Tentu sudah ribuan tahun atau mungkin jutaan tahun bumi atau dunia sudah ada sebelum kita ada, dan mungkin masih ribuan tahun lagi dunia akan masih ada sesudah kita ada. Maka kata Rasul, bandingan umur kita, umur akhir zaman dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu memang sangat jauh. Kenapa? Karena umur umat-umat terdahulu itu sampai ratusan tahun. Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan umurnya alfusanatin illa hamsin, 1000 tahun kurang 50. Artinya betapa panjangnya umur Nabi Nuh, 950 tahun. Kemudian umurnya Nabi Adam alaihissalam 930 tahun, panjang-panjang. Yang terbayang oleh kita adalah betapa banyak mereka telah beramal, berkarya, melakukan kebajikan-kebajikan karena umurnya ratusan tahun. Dengan umur ratusan tahun, dengan amal soleh ratusan tahun tadi terbayang oleh kita betapa besarnya, tingginya nanti mereka kedudukannya di surga Allah. Surga setinggi apa, sehebat apa yang dihasilkan dari karya-karya ratusan tahun. Bandingkan dengan kita, berapa umur umatku, kata Rasulullah, a'mal ummati ma baina sittina ila sab'i wa aqalluhum yujawizu dzalik. Umur umatku berkisar antara baina sittin, antara 60 ila sab'in sampai 70. Wa aqalluhum yujawizu dzalik, sedikit yang lebih dari itu. Teman-teman saya seangkatan sudah banyak yang sudah mendahului. Senior-senior saya juga sudah banyak yang mendahului, padahal belum dipensiunkan oleh UPI, belum dipensiunkan oleh negara, tapi Allah mendahulukan pensiunnya.
fina. Baru 36 tahun, betapa pendek umur ini. Hadirin yang Allah SWT. Lalu apakah kita merasa kecewa? Kenapa ya Allah tidak adil Engkau memberikan umur? Kenapa Allah terdahulu begitu panjang-panjang? Kok kami yang lahir belakangan diberikan umur pendek? Kenapa ya Allah? Kira-kira adil tidak Allah SWT kepada kita? Jika tak adilnya ada saudara. Oh yang kini saya bertahun dari rumah. Bu, sehat ya? Siap 100 kali di pemilu gitu. Sudah orang jadi presiden gitu. Ya, rasanya 100 kali pemilu itu tidak mungkin ya. Betul tidak? 50 kali di pemilu lah. Berapa tahun? 200. Saya berkeyakinan, memang keyakinan dari pengalaman saya, dengan batasan umur itu rasanya 200 tahun lagi kita sudah tidak lagi bisa mengajar di PIP yang kita PPDS yang kita cintai ini. Betul tidak? Terus berjejer di Sirna Gali atau Sinaraga. Sudah berjejer di Sinaraga 100 tahun yang akan datang. Ya siap, 100 tahun yang akan datang masih ada. Allah seperti mas sehat. Terus sudah gajinya kurang-kurang itulah Bapak. Dan terbaik kalau terus ya mau kita panjang umur, balik terus-terusan muda, gitu terus ya, dan rezekinya barokah gering-gering. Tapi itulah Bapak Ibu, semua ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya punya cita-cita panjang. Tapi kata Rasul, ingat karena waktu. Oleh sebab itu kita bagaimana mampu menyeimbangkan antara keterbatasan waktu kita dengan masa depan yang masih panjang. Bapak Ibu, bagi orang mukmin ya tidak pendek umur itu, betul tidak? Pendek itu hanya di dunia, tapi masih panjang dan akan abadi di yaumil akhir. Cuman pilihannya dua, mau abadi dalam kenikmatan yang tidak ada susah lagi, atau mau abadi dalam penderitaan yang tidak pernah ada kebahagiaan. Di dunia ini tadi seperti garis tengah tadi. Garis tengah di mana? Di garis tengah itu ada susah, ada senang, ada bahagia, ada menderita. Jadi itulah hukum dunia. Jadi kalau kita sedang menderita, jangan putus asa, sebab penderitaan di dunia sangat terbatas. Dibatasi oleh apa? Oleh kebahagiaan. Ketika kita bahagia, jangan berlebih-lebihan, jangan sampai lupa daratan, sebab kebahagiaan di dunia akan dibatasi oleh penderitaan. Begitu. Itu rumus yang Allah buat. Rasanya setiap kita mengalami dua itu, betul tidak? Ayah salamina bahagia. Oh saya alhamdulillah bahagia Ustaz. Tadi ini kita hutang jangan kebayang. Pokoknya bahagia kalau hutang. Ini kita tugas fokus dan agus bahagia. Semuanya bahagia tidak ya, kadang-kadang selalu dua. Karena rumusnya begitu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sallallahu. Ada sebentar. Oh, bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan, bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Jadi fluktuatifnya begitu. Jadi garis tengah tadi yang ada garis-garis kecil, itulah hidup manusia. Tapi dibatasi oleh kotak. Sebab garis-garis kecil itu tidak ada di luar kotak. Jadi garis-garis kecil yang nempel di garis tengah itu hanya ada di dalam kotak. Maknanya apa? Susah senang hanya ada di dunia. Jadi jangan pernah kita merasa kecil hati, kecewa. Sekarang sedang susah, duit terada kurang. Segala harga mahal. Tapi satu saat ada solusi. Jadi di dunia ini selalu ada solusi. Setiap ada kesulitan pasti ada solusi. Setiap ada kesulitan pasti ada solusi. Demikian dipertegas oleh Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat tadi. Atau Ustaz kira hayong nikmat salamina. Oke,
Jadi kalau kita pengen nikmat selamanya, nanti ada waktunya, yaitu kapan? Di akhirat, di surga. Di surga mafiha na'imun muqim. Di surga itu hanya satu, na'imun muqim, nikmat abadi. Tidak pernah dibatasi oleh susah lagi. Itu sudah bahagia abadi. Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Insyaallah. Perasaan Bu. Yang mana cari-cari lain. Turun biarnya di PPN Umar tunduk. Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum ashabul jannah. Allah. Hum fiha khalidun. Insyaallah. Janji Allah. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihati, yang beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, kekal bersama kenikmatannya. Jadi di surga itu fiha na'imun muqim, pada ayat yang lain hanya ada nikmat-nikmat yang abadi saja. Tidak pernah ada kesusahan. Nikmat tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, terus nikmat. Beda dengan dunia. Sedang-sedang naik mobil, ya di awal bulan, pas akhir bulan, ingat kreditan, susah juga. Cuma susah juga. Bayar pajak susah juga. Gitu Pak. Dunia masa nikmat-nikmatnya ada resiko. Itu ada tidak kenikmatan di dunia yang tanpa resiko? Beresiko semua. Betul tidak? Ya, itulah dunia. Maka bagaimana kita menyikapi umur yang pendek? Bagaimana kita menyikapi fluktuasi tadi? Itu dunia fikih ibadah. Sebenarnya ini hanya nanti judulnya saja. Karena fikih ibadah itu artinya Ramadan itu harus berilmu supaya kita bisa menyikapinya tadi. Karena Ramadan ini kesempatan emas yang tidak diberikan ya, di bulan lain. Nah, dalam konteks umur pendek ini, maka yalah, kita bebas saja sok liar menyalihkan aja. Sebab itu bikin ibadah malah atas hafal saya tinggal buka di Google. Ada siapa? Tinggal lihat di Google saja sekarang aja. Bikin ibadah di bulan Ramadan. Tapi esensi dari pemahaman ibadahnya ini adalah, jadi judulnya sederhana, tapi esensi dari ibadah di bulan Ramadan itu seperti apa? Ya kalau dirinci mana mungkin kelasnya para ustaz itu di GAI. Ya kita ini saja menggali tadi apa, kotak kecil dan kotak panjang tadi dan garis-garis kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang usia umat akhir zaman sangat pendek, terbatas berbanding dengan umat-umat terdahulu, tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Rahman Rahim, tidak membeda-bedakan antara umat terdahulu maupun umat kemudian. Sebab perbedaan mendasar bukan karena panjang umurnya, mungkin juga bukan karena frekuensi ibadahnya yang sedemikian kerap banyaknya mungkin, tapi kualitasnya justru ditentukan oleh atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya sahur tujuan akhirnya adalah tattaqu. Karena ini hakikat
hidup manusia di dunia tataqun. Sebab kualitas hidup manusia, penderitaan atau sengsara yang akan dialami manusia tergantung pada tataqunnya ini. Bahagia atau tidak bahagianya manusia, menderita atau sengsaranya manusia, sukses atau gagalnya hidup manusia bergantung pada tataqun ini. Jadi tataqun adalah muara dari totalitas kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah tataqun, di mana kita menjalani semua itu orientasinya adalah Allah. Nah, sayangnya Allah ternyata sama kepada seluruh umat, seluruh generasi. Apa bukti kesayangan Allah pada umat akhir zaman? Yaitu sekalipun umur akhir zaman, umur manusia akhir zaman itu pendek-pendek, tapi Allah memberikan fasilitas-fasilitas yang kalau kita maksimalkan fasilitas itu akan memberi nilai-nilai ibadah yang melebihi umur kita, yang melebihi usia jasmani kita. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Diberikan fasilitas waktu, diberikan fasilitas-fasilitas ibadah yang kalau kita ambil itu nilainya lebih dari kerja kita. Ya, contohnya Ramadan ini semuanya bernilai pahala, semuanya bernilai ampunan dosa, semuanya bernilai rahmat kasih sayang Allah. Semua detiknya, semua siangnya, malamnya, semua ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang kita lewati 11 bulan yang lalu hapus di siang harinya, hapus di malam harinya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini malamnya. Siangnya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siangnya sudah ampunan dosa. Karena apa? Karena ada siang, gitu kan? Jadi man shoma, barang siapa yang siangnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Tapi dasarnya imanan wa ihtisaban. Ini tatakutnya di sini. Ya, siap kita menjadi menuju takwa ketika didasari imanan wa ihtisaban. Iman artinya keikhlasan. Kita ikhlas saum ini, sekalipun tidak ada orang tidak berani minum makan. Itu tingkat keikhlasan yang luar biasa. Ihtisaban dengan harapan hanya satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Anta bimausan saum teh bahagia sebab Nabi langsing bisa mengalir. Ya, Nabi langsing kau kadero liur gitu. Pas lebat saum bahagia, kemudian saum mah susah ngalirenan tuan teh. Tidak apa-apa. Ya. Betul tidak? Iya, tidak apa-apa, karena ada juga dalam hadis Rasul, sumu tasihhu, siam saulah kalian akan sehat. Betul tidak? Berarti jasmaninya. Tapi jangan semata untuk itu. Sebab ibadah dalam Islam itu sekalipun ritual tetap ada nilai duniawinya gitu. Sebab tidak mungkin Allah memberikan ibadah-ibadah ritual yang tidak ada hubungan dengan kehidupan kita. Pasti berhubungan dengan kehidupan kita. Suatu Nabi haripunya mana? Menutan. Ya semangat menutan oke terus kenging pahala. Sebab naus daripada menutan di kantor. Tapi kenging pahala kita di kantor oke-nya. Sebab menuju saum. Yang dia pahala dua dia. Pahala ngumpulna silaturahmi, pahala naosna. Lalu sampai kamu tadi di
maoskeun Al-Qur'an dikumpulkeun terus kami rahmat Allah. Mangga pada baru posadana mangga. Ustaz kecil mangga. Ilo pat Ustaz nyalira masih kartun cuma masih kartun. Pada ramai sih kan. Saja. Jadi kita menyikapi kotak kita, umur kita yang pendek ini dengan memaksimalkan Ramadan. Agar sekalipun usia kita pendek, tapi pahala amal kita bisa menjangkau seperti umat-umat terdahulu. Karena apa? Karena dengan Ramadan Allah berikan limpahan pahala yang tak terhingga. Kata hadis qudsi kan begitu ya. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li fa ana ajzi bihi. Semua amalan ibu Adam keuntungannya katanya buat dirinya. Illa saum, illa siyam, kecuali saum. Fa innahu li, itu mau tuku. Fa ana ajzi bihi, karena itu tuku aku sendiri akan membalasnya. Tafsirannya adalah bahwa siyam betul-betul hanya bisa dilakukan oleh orang yang imannya kuat gitu. Laras itu yang disebut ya li untukku. Sebab untuk siapa lagi sahur kalau bukan untuk Allah? Betul tidak? Ya, kalau ngalangsingkeun tapi tos langsing. Laras beneran. Ya. Jadi buat apa? Ya buat Allah. Maksudnya ikhlaskan karena Allah. Mau nanti sesudah lebaran langsing kene antara bilang agungan itu sawios tos lillah atas lihat. Fa ana ajzihi, aku sendiri yang akan membalasnya. Maknanya lahu thawabun katsiran la mahdudan. Balasan yang banyak tak terbatas. Begitu tafsirannya. Maknanya apa? Terlibat gandaan pahala di bulan suci Ramadan ini luar biasa. Makanya para sahabat itu ingin sekali semua bulan Ramadan. Abdi mahali sebab itu biasa bawa perang. Lau ta'rifu ummati ma fi Ramadan la tamanna kulla sanatin Ramadan. Seandainya umatku tahu keunggulan-keunggulan di bulan Ramadan, la tamanna pasti mereka menginginkan kulla sanatin Ramadan, satu tahun ini bulannya Ramadan sadayana. An puasa nama mah boleh Ramadan mungkul, tapi pahala dua Ramadan hayang sih Ramadan. Mau nabi mah gitu, tapi hari puasa terus-terusan mah aku mah atuh. Terus enggak? KPKP bangkrut beneran. Nah, jadi kita manfaatkan ya waktu yang pendek ini, Ramadan yang pendek ini, sebab Ramadan yang akan datang belum tentu kita mendapatkannya. Gitu. Halo? Yang kedua, bahwa Ramadan ini adalah kesulitan, Ramadan ini adalah menggambarkan penderitaan, betul tidak? Halo? Menggambarkan penderitaan. Ini supaya kita siap bahwa hidup manusia itu untuk menderita, betul tidak Pak? Untuk bahagia apa untuk menderita? Kira-kira, Bob, hidup kurang teh keur susah apa keur bahagia? Keur bahagia. Tapi kenapa yang agak susah? Betul tidak? Hari kerja itu teh capek apa susah apa bahagia? Bertugas. Diberi punya laporan yuk, kudu mereskan artikel yuk, penelitian yuk, taklih deui, terus beres yuk, datang deui, tugas baru, beres ini, datang lagi tugas baru, susah ente, menderita ente, kunaon teh beres lulus S1 bahagia, sudahlah bahagia, betul tidak? Mau bahagia, neangan gak susah, neangan naon? Neangan gak susah. Oh iya mau bawa ijazah ke kantor-kantor, mau cari apa? Cari kasusah, betul tidak? Nunggu kayak pengumuman kapan CPNS dibuka. Neangan bahagia, neangan gak susah. Kok cari gak susah? Cari kerja, cari kerja itu gak susah, betul tidak?
Halo? Jadi berarti fitrah kita manusia senang yang susah. Halo? Pernah diberi bahagia oleh Allah 2 tahun. Tong susah cicing 5. Betul tidak? Diberi senang 2 tahun, suruh tenang aja di rumah, makan minum, nonton TV, makan minum, nonton sinetron, makan minum. Lalu senang. Diberi senang, diberi susah. Dikasih senang apa dikasih susah itu? Susah. Banyak. Senang rasanya, betul tidak? Kan kita kerja itu biar senang-senang berbahagia dengan keluarga, betul tidak? Halo? Kita kerja itu, kita kerja itu kan demi kesenangan bahagia rumah tangga, rumah tangga anak-anak, senang ngumpul-ngumpul dengan anak-anak, ngumpul-ngumpul dengan keluarga, senang tidak? Munafik kamu senang. Halo? Munafik kamu senang bahagia bertemu keluarga. Tapi kenapa malah menderita tetap? Aduh capek Ustaz, 2 tahun tidak asa kesumpaan. Kenapa asa dipoyo macam gitu? Betul tidak? Akhirnya berontak. Beres ke kopi, liar kemana-mana. Yang menang susah. Ya. Nah, jadi memang di dunia ini kita diciptakan untuk susah, untuk menderita. Percaya tidak? Tadi buktinya begitu. Diberes senang, sudah beres, yang mereka susah. Betul tidak? Betul tidak? Terus beres ya, kreditan Avanza. Aduh, namanya Avanza, Innova. Ini ada kreditan Anda. Susah tak? Susah deh, Pak. Beres eta, kredit nomor itu. Jadi irama bahagia. Betul tidak? Berarti yang dikejar itu kan susah, betul? Kamu nggak usah mencari bahagia. Nah itu. Jadi manusia akan bahagia kalau diawali penderitaan, Bapak Ibu. Halo, betul tidak sih? Bu, kita makan enak Pak, diawali oleh apa? Oleh menderita apa oleh bahagia? Kita bisa makan enak diawali oleh apa? Oleh lapar. Oleh lapar. Sok bapak ayeuna wareg gue kona. Di pasihan ada sate enak, begitu gule enak, tapi wareg kira-kira nafsu. Dibawa karena ke bumi sedikit. Ya. Iya, Pak. Jadi rupanya penderitaan itu penting bagi manusia supaya punya harapan bahagia. Supaya punya harapan bahagia, maka penderitaannya menjadi jalan kebahagiaan. Halo. Tidak. Farhatani lis-shaimi. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang shaim. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Ada 2 kebahagiaan bagi manusia. Bagi orang yang sahur. Satu apa? Ketika berbuka. Bahagia tidak? Bahagia tidak? Sok bandingkan orang tua maghrib di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan, lebih terasa bahagia yang mana? Ramadan. Kenapa? Benar-benar lapar. Pak, begitu Pak. Betul tidak? Akhirnya mahasiswa S1 langsung diwisuda kuliah, tugas tidak dikerjakan. Pokoknya nilai A sadayana. Langsung diwisuda tanpa kuliah. Bandingkan dengan mereka yang diwisuda diawali oleh penderitaan selama 4 tahun. Setiap saat kuliah tugas, capek tidak? Pas di wisuda bahagia karena lepas dari penderitaan. Betul tidak? Coba langsung di wisuda, langsung jadi presiden, yang menjadi wakil presiden, bukan nama teguh susah-susah kuliah di bidang
politik di bidang ini, tidak perlu susah-susah itu saja, langsung jadi presiden. Ya mah? Tidak. Jadi Allah sengaja menciptakan manusia untuk menderita. Di mana dalilnya? Itu bercantum. Lihat surat Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah zikir. Sungguh kami menciptakan, sungguh lakon itu tauhid penegas. Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia fi kabad untuk menderita. Allah menciptakan kita itu fi kabad untuk menderita. Tersenang ya? Tersenang tidak? Iya. Kenapa untuk menderita? Karena hanya dengan penderitaan manusia mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Betul tidak? Hanya dengan penderitaan manusia akan bangkit berjuang menjadi manusia yang mulia, berharga, hebat, berprestasi, karena diawali oleh penderitaan. Bung Karno jadi presiden tiba-tiba gitu, penjara sana, penjara sini, usir sana, usir sini. Betul tidak? Dijauhkan dari keluarga, terlunta-lunta. Demi apa? Demi sebuah cita-cita. Halo? Ya, jelas tak? Aina bapak ikan datang ikan, memang tiba-tiba gitu. Kan gitu. Dengan perjuangan yang luar biasa. Coba kalau tidak ada penderitaan, tenang-tenang saja. Sebab apa? Ya. Kata saya juga, kenapa puasa menderita? Sebab apa? Nah, hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang mukmin dalam menyikapi fluktuasi garis-garis kecil yang tadi di garis tengah yang panjang tadi, dia akan menyikapinya dengan sikap positif. Maknanya apa? Bagi orang mukmin, penderitaan, kebahagiaan, sakit, sehat, semua itu menjadi jalan kebaikan bagi dirinya. Itu kata Rasul. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Kata sudah Bu. Entah. Ya. Ngomong kurang jurusan Arab di Arab. Ini dalam hadis dari Arab kan bahasa hampa, terus enggak? Doa kita ya Arab nas hampa. Ya ima pura-pura namanya bahwa itu ustaz. Ada ustaz itu dari Araban. Kata Rasul, ajaban li amril mukmin, mengagumkan urusan orang mukmin. Hebat orang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair, karena seluruh persoalan yang dihadapinya selalu menjadi jalan kebaikan bagi dirinya. Seluruh persoalan yang dihadapinya selalu menjadi jalan kebahagiaan bagi dirinya. Walaysa dzalika illal mu'min, sikap seperti ini hanya dimiliki orang mukmin, tidak dimiliki orang yang tidak beriman. Apa rinciannya? Bahwa seluruh persoalan yang dihadapi orang mukmin menjadi jalan kebaikan bagi dirinya. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah. Orang mukmin ini kalau dia mendapatkan sarra, limpahan karunia, kenikmatan, rezekinya banyak berlimpah, gajinya tercocok, bingung pokoknya. Ditambah tunjangan ini, pokoknya jumlah gede begitu. Bagaimana menyikapinya supaya besarnya karunia nikmat Allah itu menjadi jalan kebahagiaan bagi dirinya? Syakara, dia pasang rasa syukur. Tidak lupa daratan. Dengan kenikmatan yang berlimpah, dia masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan jabatan yang terus meningkat, dia tetap ingat Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kenikmatan tadi, limpahan karunia tadi, karir yang terus mencuat tadi, karena khairallah, menjadi jalan kemuliaan bagi dirinya.
jalan kebaikan bagi dirinya, jalan kebahagiaan bagi dirinya. Sebab tidak sedikit Bapak Ibu, ketika manusia tidak mampu menyikapi limpahan karunia nikmat itu, malah menjadi malapetaka. Betul tidak? Betul tidak? Ada tidak? Orang yang sedang naik limpahan karunia nikmatnya, tiba-tiba lupa syukur kepada Allah. Begitu mudah Allah jatuhkan wapeng gitu. Ada tidak dalam kehidupan? Betul tidak? Padahal sudah naik daunan naik. Betul tidak? Sudah limpahan karunia nikmat. Begitu mudah dijatuhkan oleh Allah. Begitu terhina, sengsara. Kenapa? Karena tidak ada stabilisatornya. Betul tidak? Jadi ketika kita sedang naik kalau kudu aya remna do pesawat terbang dan naik wae kan gitu. Betul tidak? Ada turunnya, ada lempengna gitu, betul. Naik ke pohon, wah habis bensin, bener gitu. Alam, karena sudah ya. Dan ada stabilisator untuk mengendalikan banyaknya limpahan karunia nikmat, sehat selalu, bahagia selalu, dalam makna Allah duit selalu, tapi lupa dia mensyukuri nikmat, akhirnya menjadi malapetaka. Sebaliknya, wa inna asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Orang mukmin itu kalau ditimpa kemelaratan, kesusahan, penderitaan, dia masih punya stabilisator jiwanya. Tidak langsung down putus asa, sebab ada lagi satu alat stabilisator, apa? Sabara, bersabar, fa kana khairan lah, maka kesabaran itu menjadi jalan kebaikan bagi dirinya. Susah, sabar. Banyak nikmat, syukur, stabil. Maka susah senangnya menjadi kebaikan bagi dirinya. Yaitu tadi kita ada garis-garis kecil itu dalam perjalanan hidup itu. Karena apa? Karena memang begitulah hukum yang Allah berikan. Maka saum ini adalah pelatihan pengendalian diri. Saudara-saudara, maka terakhir saya ingatkan, ada siam, ada saum. Samin itu. Ada siam, ada saum. Kira-kira sama tidak apa maknanya? Beda. Buktinya, Urang Sunda lamun lebet bulan puasa sok nyebarna sasi siam apa saum. Sasi saum jadi menyebarna. Tapi lamun kalau artinya saum, maka boleh memperbadekan mayunan ya. Ya. Alhamdulillah. Terakhir. Siam dan saum. Bapak Ibu. Dalam Al-Qur'an dibedakan, dalam Al-Qur'an ya. Tapi kenapa dalam fikih dan kitab-kitab fikih itu dipertukarkan? Ada kitab siam, ada kitab saum. Tetapi dalam Al-Qur'an penggunaannya beda. Apa perbedaan? Kalau asyam itu untuk saum yang di siang hari ini, yaitu al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima' bi niyyatin min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Kados, alhamdulillah. Jadi siam itu menurut definisi fikih, karena melihat dari ayat Al-Quran 8 kali kata siam diulang, maknanya tetap yang ini, yaitu apa? Menahan diri dari makan, minum, hubungan intim, hubungan suami istri dengan niat saum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu 8 kali diulang-ulang dalam Al-Quran dalam makna siam itu, baik siam fardu Ramadan maupun siam kafarah. Ibadah ya, fikih ibadah di bulan Ramadan. Ya, siap kafarah itu apa? Kalau bapak ibu di Ramadan itu kiam gitu, berkarya gitu. Eta kena kafarah, wajib bapak. Seberapa 2 bulan berturut saum temenang liren pesan enten diulang deui.
Eta siam kafarah. Aya deui lamun ibadah haji tamatu, kita ibadah haji tamatu kan wajib bayar dam. Ya, membeli seekor kambing. Tiba-tiba tugaru harus nager nyembelih seekor kambing. Maka kata Rasulullah fasyamu asyrata ayyam. Diganti atuh saum 10 hari, siam 10 hari, talatatun fil haji wa sab'atun inda raja'un. 3 hari di waktu haji dan 7 hari ketika sudah pulang ke tanah air. Itu siam. Jadi semua kata siam itu maknanya tadi urusannya. Tapi saum ternyata ada 1 kali diungkapkan, yaitu ketika Siti Maryam selesai melahirkan Nabiullah Isa alaihi salam, yang oleh orang-orang Yahudi waktu itu dikatakan Maryam zina dengan pacarnya. Siapa pacarnya? Yusuf An-Najjar. Yusuf tukang mebel. Yusuf tukang mebel, tukang kayu. Itu pacarnya Siti Maryam. Ya. Tapi tidak pernah pacaran gitu. Ya. Hanya ya pokoknya mah badan dijodohkan begitu. Tapi Siti Maryam orang yang salehah. Beliau berada selalu di mihrab, selalu mendekatkan diri pada Allah. Tapi Allah pengen memberikan keunggulan, keajaiban di mana dia akan punya anak tanpa hubungan suami istri. Wah, langsung dikecam sebagai orang berzina. Akhirnya ketika mau melahirkan, beliau mencari tempat tersembunyi di bawah pohon kurma, tutup hijab, melahirkan. Ketika sudah beres, anaknya terlahir, sudah diurus-urus, kan masa hidup di tanah di bawah pohon kurma harus pulang. Nah, ketika pulang malu luar biasa, takut nanti bagaimana orang-orang sekitar akan mencaci makinya. Akhirnya Allah memberikan jalan pertolongan. Dengan cara apa? Sudahlah. Kalau nanti ada orang-orang yang bertanya kepadamu, anak siapa ini? Faquli inni nadartu lirrahmanil yawma siyaman asawman. Inni nadartu lirrahmani sawman. Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Jadi kalau kamu nanti ditanya ini anak siapa, sudahlah kamu jangan berkata apa-apa. Kamu saum, ya. Apa saumnya? Falan ukallima al-yawma insiya. Sehari ini saya tidak akan bicara kepada siapapun. Nah, ini saum, Pak. Saum. Padahal tadi Siti Maryam ketika habis melahirkan kan lapar. Kata Allah, goyangkan itu pohon kurma dulu karena sedang panen kurma, langsung busuk kurma. Akhirnya makan. Berarti beliau saum tapi makan. Halo? Jadi namun saum kenging tuang enggak? Dan wujud saum. Halo? Siti Maryam tuang. Tapi cek Allah saum. Berarti saum kenging tuang. Betul tidak? Ayo. Jadi siap sareng saum mana nulis? Sama. Bentar, betul tidak? Tapi kenapa dipertukarkan? Bahkan hebatnya orang Sunda, kalau sasinya bilang sasi saum, tapi pas boboran dilunjuk boboran. Waktu itu atau ibu digentos we atau panai sasina sasi saum dari lebaran wilujeng boboran siang. Kumaha wilujeng boboran saum teunah Ustaz. Ternyata setelah ditelaah ibu, yang boboran itu siangnya. Halo. Yang boboran itu siangnya, yang bebas dari siangnya. Bebas dari makan, minum, hubungan seks di siang harinya yang bebas. Hari saum nama itu menang bebas. Halo. Sebab makna saum tadi adalah al-imsak mutlaqan. Menahan apapun secara mutlak itu saum. Artinya kalau di siang ini kita dilarang makan minum, okelah di Syawal kita boleh makan minum, sekalipun saumnya tetap. Salah satu saumnya apa misalnya? Kan di siang hari ini
jangan bicara yang kotor-kotor. Betul tidak? Kalau marah-marah tahan. Betul tidak? Kalau mau gibah tahan. Di siang mah bisa sisa rumah. Betul tidak? Apakah boleh nanti di Syawal? Wah, ada enak mah geus lebaran. Jadi dewek rek ambak-ambakan deui. Rek guncing-guncing orang lagi, mau berkata-kata kotor lagi. Apakah boleh? Itulah saum. Betul tidak? Bertahan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah saum. Maka saum tidak hanya di siang hari, di malam hari juga saum. Maka pantas kalau sasinya sasi saum, sebagian disebut saum siang dan malamnya. Kartos sudah. Jadi silakan santri dari istri. Begitu ya? Itulah barangkali yang terakhir. Maknanya siang kita jangan sampai berakhir, atau saum kita jangan sampai berakhir hanya sampai lebaran. Oke lah, itu liburan siang, tapi saumnya harus tentu menjadi diri kita. Itulah tatakun. Karena orang tatakun tadi, dia istiqomah menjalankan yang Allah perintahkan sesulit apapun, dan meninggalkan yang Allah larang sesulit apapun. Sebab kita hidup ketika mau mulia berada pada koridor kemanusiaan, di mana salah satu karakteristik manusia menurut para filosof adalah makhluk yang mampu mengendalikan diri. Maka tadi dengan fluktuasi garis-garis kecil yang ada di garis tengah, ada susah, ada senang, ada susah, tenang, ada banyak rezeki, kurang rezeki, tapi dengan tarbiyah siang kita akan menghasilkan kemampuan saum, yaitu untuk siap bersyukur sebagai pengendali atas limpahan karunia nikmat Allah, supaya karunia nikmat Allah menjadi khairan kebaikan bagi dirinya. Dan nanti pun ketika kita ditimpa kesulitan, kesusahan, kita tetap saum, mampu mengendalikan diri dari putus asa, dengan tetap kita istiqomah mensabari, bersikap sabar atas kesulitan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika bila ada perkarusan Anda. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita banyak pencerahan dari Ustaz, dan dengan kesusahan yang kita hadapi selama kita hidup, tentunya tujuannya adalah untuk mendapatkan kesenangan. Baik, untuk mendapatkan kesenangan yang lebih baik lagi, maka dipersilahkan Bapak Ibu bagi yang mau menyampaikan pertanyaannya. Boleh. Akan. Yang mana? Bapak Ibu yang di belakang juga boleh. Kang itu Saya maju. Saking ku ratus bisa. Aku tuh ratus sama sekali. Ngerti bobo. ya kita Tapi kita emang kesimpulan awalnya, kita disimpulkan. Kesimpulannya, sehari dari tanggal dan seratnya di lepat ini potna aja. Dia dokter, saya boleh ini kalau datang jawab ini. Minal aidin wal faizin, terjemahan mohon maaf lahir dan batin. Kita diperbaikinya. Ininya terus nyambung tuh minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita itu kadang-kadang informasi itu ayah-ayah nawai. Padahal itu nyanyian orang Melayu kabungkurnya. Nyanyian orang Melayu itu dari Melayu diadopsi ke Indonesia. Itu mah minal aizin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Zahir gitu. Dari lahir dan batin. Itu dari nyanyian. Jadi ternyambung sebenarnya.
Karena minal aidin wal faizin itu doa. Doa dari siapa? Zaman Rasulullah daya dari siapa? Minal aidin wal faizin itu daya di zaman Rasulullah. Di mana memitimannya? Itu adalah di zaman peperangan perang salib. Ketika selesai dalam perang salib, ya mereka berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alna, tak ada yang dibuang kita, doanya yang dibuang. Allahumma ja'alna minal a'idina wal faizin, minal a'idina ila maghfiratillah, minal a'idina ila maghfiratillah. Jadi ya Allah, jadikan kami termasuk minnya. Kenapa minnya maknanya termasuk? Karena kesininya bentuk jamak. Minal aidin wal faizin. Ya Rabb, golongkan kami termasuk orang-orang yang aidin, yang kembali fitrah, yang kembali suci, yang kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada Allahumma ja'alna minal aidin wa ja'alna minal faizin. Ya Rabb, golongkan kami, jadikan kami termasuk al-faizin, orang-orang yang sukses dalam perjuangan. Tadinya perjuangan ketika perang salib, ya, sekarang dimanfaatkan bahwa Ramadan ini seakan sedang jihad, gitu, perang. Maka dari Ramadan kita termasuk minal aidin, orang yang sudah kembali fitrah, wal faizin, dan termasuk kelompok-kelompok yang sukses. Sebab hanya tatakun orang yang disebut sukses dalam hidup. Faqad fazal muttaqun, ittaqullah, faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah, karena sungguh sukses, kata Allah, al-muttaqun, orang-orang yang takwa. Jadi ketakwaan itu kunci manusia sukses atau gagal dalam hidup. Tak takut atau tidak takut. Kira-kira pemimpin roh itu begitu. Jadi kayak kurang terjemahan semuanya. Panjang umurnya. Mohon maaf lahir dan batin supaya faizinnya benar-benar gitu ya. Kembalinya kepada Allah benar-benar. Sebab kembali kepada Allah, taubat kepada Allah harus didasari oleh perjuangan taubat. Makanya di Ramadan ini kita sedang taubat. Betul tidak? Agar termasuk minal aidin, kembali fitrah lagi, harus melalui taubat. Memang saum, qiyamul lail itu menghapuskan dosa tanpa kita mohon ampunan dosa. Asal saum dan qiyamul lail, siang qiyamul lail, muruluk dosa-dosa. Cuman illal kabair dalam hadis yang lain, kecuali dosa besar. Dosa kecil mah muruluk, Pak. Wudu muruluk, sholat muruluk, ya, usia muruluk. Dosa kecil itu apa? Misalnya mata memandang sajurela, ya. Tadi ayat dosa ansaitik sebab ayat impun sana dan sajurela, oke. Tetap kebayang-bayang, betul tidak? Dibanding-banding dengan muda, tak eta dosa. Betul tidak? Memang tidak dosa sajurela, tapi eta bayangan-bayangan. Kok mau ditambah dengan penasaran tuh, pertama dosa. Nah dosa-dosa kecil itulah yang muruluk. Kita berbohong, Pak. Hari-hari berbohong. Mana yang berbohong setiap hari? Betul tidak? Ayah itu pernah bohong setiap hari. Ayah wae. Telepon kepada orang masanya, Bapak, kapan saya bisa ujian? Nanti. Hari ini jam segini. Beda. Nggak bohong. Betul tidak? Atau Bapak sedang sibuk, padahal kan main game, belum keganggu. Nah, gitu. Atau bohong. Betul tidak? Jadi ngumpulan bohong, lisan, mata, telinga, tangan, kaki, itu dosa-dosa harian kita yang tidak terkendali. Sebagai manusia, mau bisa mengendalikan dosa-dosa kecil itu susah. Betul tidak? Ayam itu nggak bohong, bisa dikenal susah. Nah, karena bohong-bohong yang kecil nggak bohong dengan sekali, tapi lamun ngebohong dari ulang-ulang, jadi bisa dosa besar.
Nah, kalau dosa-dosa kecil seperti itu nanti akan habis dengan saum, dengan qiyamul lail, tapi dosa-dosa besar mah harus tobat khusus. Abi korupsi kamari, wah aku saum lebih dosa. Kira-kira gitu. Dosa korupsinya hapus mah ada, ku saum. Oh hapus macam, oh kupiro lomba kota Mendambi. Wah. Macam saya sebenarnya di korupsi oke, terus dihapus Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya ayat sahur tetiasa etama kena disidang hula, gitu pak. Ya hasil rampasan korupsi yang perlu dibikin deui. Dan itu terus bertekad untuk tidak lagi melakukan korupsi, baru yang betul tobat. Etama dihampuran aku tobat etama, bahkan buka penjara hula. Halo. Karena bersihkan dosa, setiap satu saum langsung murni. Kata sudah. Jadi gitu ya pertanyaan. Pertanyaan Pak, berburu besar apa? Ini karena kebiasaan dengan ibu-ibu ini pengajar di majlis taklim. Ini kacamata gaya nanti. Ya ibu majlis taklim. Punten ya, mohon maaf kalau ada manfaatnya. Jadi esensinya adalah mari kita maksimalkan Ramadan yang tinggal 25 hari lagi tinggalnya. Udah cepat sekali itu, tahu-tahu lebaran gitu kan. Nah, bingkisan datang gitu kan, bingkisan lebaran yang kita tunggu-tunggu, betul tidak? Indikap nama tegak pikiran katanya. THR itu tegak pikiran. Nah, bebas. Ya, di hari terakhir itu jangan mikirin THR terus gitunya sampai lupa itikaf, lupa qiyamul lailnya. Kalau dipikirkan teh mudiknya, mudiknya siapa nih kalau tanah mau enggak mana? Duit seberang mau dibawa, kebolehan naon, nanti setelah setel pakaian yang sudah siapkan, kue-kue lebaran, itu saja yang kita rancang di penghujung Ramadan. Itikaf hilaf, sedekah hilaf, betul tidak? Khususnya ibadah takarrub taubat kepada Allah hilaf, baca Al-Quran sudah lupa, dilupakan karena sudah khatam, jadi gitu. Jadi akhirnya Ramadan kita yang seharusnya di penghujung ini makin intens kita takarrub kepada Allah, kadang digoda iblis dengan pikiran-pikiran lain. Oleh sebab itu kita jaga Ramadan ini, manfaatkan karena belum tentu tahun depan ada Ramadan lagi. Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir, sehingga mudah-mudahan kita kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Terus kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tausiahnya pada kami, semoga sesuai dengan tujuan saum kita menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini salah satu jalan untuk mendapatkan ketakwaan tersebut. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup nanti Pak Mulyana katanya mau ada pengumuman. Jadi yang kata Pak Cucu. Belum sampai. Baik, untuk itu kita akan tutup dengan doa untuk puasa. Ditutup. Sudah buka zaman doa. Bapak Ibu, adalah kita memohon kepada Allah SWT yang khusus untuk diri saya dan doa yang lemah dan salah ucap, salah bicara, salah langkah kepada Bapak Ibu. Kekurangan ini terutama apa yang saya sampaikan tadi, kalau ada yang ngelekit karena apapun itu yang sudah niat sama saya dan sok ayo Ustaz mau ngasih begitu apapun itu tadi. Wala hadirin yang salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin dan amin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayat wa ma'dana. Allahumma a'inna ala dhikrika wa
syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang di besar ini berkesempatan siang hari ini kami berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Memohon kepada-Mu ya Allah, berikan kami kedamaian, keselamatan, ketenangan, ketentraman, suasana yang kondusif di bulan suci Ramadan ini, sehingga kami bisa melaksanakan amalan-amalan bulan Ramadan siang harinya, malam harinya dengan penuh khusyuk. Juga Allah salimna ya Allah, li Ramadan, berikan kami kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan ekonomi, agar kami mampu memaksimalkan hari-hari ini, hari-hari selama Ramadan itu untuk sebesar-besar takarub beribadah kepada-Mu, mampu berbagi untuk sesama bulan suci Ramadan ini. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabbana, kami sadari betapa banyak kekurangan kami, kealfaan kami, dosa-dosa kami selama 11 bulan yang lalu. Baik kami sadari maupun tidak, ya Rabbana, kadang-kadang di luar kemampuan kami. Sering sekali kami lupa mensyukuri segala nikmat-nikmat-Mu. Sering kami banyak melakukan maksiat kepada-Mu dibanding dengan banyak hal. Oleh sebab itu ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon ampunan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Amal-amal ibadah kami sekecil apapun ya Allah, terimalah doa kami, terimalah amalan ibadah Ramadan kami, siam kami, solat kami, sedekah kami, pekerjaan harian kami. Mudah-mudahan Kau jadikan bagian dari ibadah kepada-Mu ya Allah. Terimalah ya Rabb, terimalah ya Rabb. Juga kami mohon ampun ya Allah untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Ayah, ibu yang begitu besar jasanya kepada kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahannya. Bagi ayah dan ibu yang masih ada ya Allah, berikan kesehatan jasmani dan rohani, berikan umur yang panjang. Kalau Engkau akan mencabut nyawa mereka, matikan dalam keadaan husnul khatimah dan tempatkan kami di surga ya Allah, di kelak ya Rabb. Kepada anak cucu kami ya Allah, jadikanlah menjadi anak-anak yang soleh ya Allah. Karena kami rindu ya Allah, kalaulah nanti kami sudah berpisah dengan jasad, kalau roh kami sudah berpisah dengan jasad ya Allah, kami ingin anak-anak kami lah yang akan mensolatkan jasad kami, yang akan nanti membawa ke yang lain kami, yang akan terus mendoakan kami ya Allah. Jangan biarkan anak cucu kami menjadi anak-anak yang penuh bangga dengan kemaksiatan. Bimbing mereka ya Allah, agar kelak bersama kami di surga ya Allah. Kepada ayah dan ibu yang sudah tiada ya Allah, jadikanlah mereka menjadi ahli-ahli surga, mendapatkan rahmat nikmat di alam barzakh ya Allah. Jangan biarkan mereka dalam azab kubur ya Allah, karena mereka begitu besar jasanya kepada kami ketika masih hidup. Ibu itu besar jasanya mengandung melahirkan kami, mengurus kami, susah menderita. Dengan ridha mereka, ayah ibu membantu demikian capek letih. Dengan ridha mereka mengurus kami, membiayai pendidikan kami, asuh kami, merawat kami sampai kami dewasa. Oleh sebab itu ayah ibu kami yang sudah ada di alam barzakh, berikan limpahan rahmat karunia nikmat ya Rabbana. Jangan biarkan mereka dalam azab kuburnya, berikanlah kenikmatan abadi dan pertemukanlah kami nanti di surga bersama mereka. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tahmidana wa tamjidana wa tasbihana wa tahlilana wa tasirana ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Ustaz. Baik Bapak Ibu